Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel Ivan Nurholis. Kali ini saya mau ngeliatin ke kalian polip matahari yang udah mekar. Nah, ini tuh saya beli sekitar 10 hari yang lalu ya. Ya, jadi ini udah ada di tank saya tuh 10 hari. Dan ini pertama kali juga ya dia baru mekar kayak gini gitu ya, sampai mekar banget kayak gini. Jadi gimana sih caranya gitu ya biar si polip matahari ini bisa mekar. Oh ya, sebelumnya buat yang belum tahu gitu ya, si polip matahari ini tuh bisa dibilang sangat sulit ya untuk dia bisa sampai mekar kayak gini, karena dia tuh termasuk jenis NPS ya, jadi dia tuh non fotosintesis, jadi dia tuh nggak butuh cahaya gitu ya. Beda kalau kayak apa sih, karang kuku gitu ya, ini karang jeruk, terus ini ya gitu yang lain gitu ya, mereka tuh biasanya butuh cahaya gitu ya untuk mekar tuh, biar mekar tuh ya, biar pada mekar kayak gini tuh biasanya cahaya, pengaruh cahaya. Jadi mereka tuh dapat energinya tuh dari cahaya gitu ya. Kalau misalkan kayak coral food tuh cuman buat kayak tambahan gitu ya. Jadi energi utama mereka tuh kalau LPS ya, ini kan LPS semua ya, kalau LPS tuh rata-rata di cahaya sih, terus ditambah pakai coral food gitu ya biar makin mekar. Nah, kalau polip matahari ini tuh kasusnya beda gitu ya, karena dia tuh non fotosintesis, jadi lampu tuh nggak berpengaruh malah ya. Jadi ini tuh udah 10 hari kan ya dia tuh di sini, dan selama 9 hari kemarin tuh saya ngasih makan dia tuh pakai Red Sea ya, AB plus, dan nggak mekar kayak gini gitu ya. Cuman kayak kebuka mulutnya aja terus kuncup lagi gitu ya. Kan kalau ini sampai keluar gitu ya si kelopaknya. Tadi tuh saya nyobain gitu ya, jadi nyobain si polip matahari ini tuh awalnya tadi tuh ngasih makan koral ya biasa ya, saya tuh pakai AB plus di ini, terus kalian ngasih makan buat si ikan-ikannya gitu ya pakai rebon. Nah, tadi tuh saya tuh cobain direct feeding gitu ya ke si polip matahari ini tuh pakai rebon gitu, rebon beku gitu ya. Dan ternyata dimakan sama mereka ya, walaupun diganggu gitu ya, diganggu sama ikan yang lain gitu ya, dimakanin gitu ya. Tuh, ini juga lagi makanin rebon yang ada di anemon ya, jadi sering dimakanin sama yang lain gitu kalau di direct feeding juga gitu. Sebelumnya emang sering gitu ya di direct feeding pakai rebon, cuman diambil sama ikan yang lain gitu ya si rebonnya tuh. Cuman kalau tadi tuh sama saya di direct ke mulutnya, terus kalau ada ikan diusir-usir gitulah sama saya gitu. Jadi ya kemakan gitu ya sama si polip mataharinya, dan alhamdulillahnya ini sampai mekar kayak gini ya. Cuman tadi tuh nggak sampai semekar ini sih, karena tadi tuh lampunya di full kan, ini udah agak redup ya, udah agak dikecilin terus ya lampunya. Tadi tuh sama saya diredupin, diem gitu ya, saya mainin HP gitu ya, rebahan. Pas tadi ngeliat lagi udah mekar kayak gini gitu. Jadi emang sih waktu itu juga pernah dikasih tahu sama pedagang gitu ya, kalau misalkan si polip matahari ini tuh seneng kalau misalkan si cahayanya lagi redup gitu, suka mekar gitu kalau cahayanya redup. Cuman sebelumnya emang nggak pernah mekar gitu ya si polip matahari ini walaupun redup gitu. Cuman tadi kan setelah dikasih makan si rebon gitu ya, rebon beku itu dimasukin ke mulutnya tuh, kayak mulutnya ini kebuka ya. Itu tuh mekar awalnya, mekarnya tuh kayak yang ini nih, yang di bawah-bawah ini awalnya tuh. Nah, kayak gitu. Terus lampu tuh emang udah mau diredupin tadi tuh, udah mau dimatiin, cuman sedikit-sedikit gitu ya diredupin. Ternyata malah makin mekar si polip matahari ini tuh gitu. Berarti apa yang dibilang si pedagang itu tuh mungkin bener ya, bahwa kalau si polip matahari juga pengaruh gitu kalau misalkan cahayanya redup. Jadi lebih senang kalau cahaya redup mungkin ya. Cuma kayaknya kalau misalkan si lampu sih sebenarnya nggak terlalu berpengaruh si polip matahari ini tuh. Kayak misalkan mau kenceng gimana gitu ya, mau wattnya gede gitu ya, itu nggak akan
ngaruh buat si polip matahari ini gitu. Jadi emang si polip matahari ini tuh emang harus dikasih makan banyak gitu, karena sumber energinya dari makanan gitu. Cuman ya sepengalaman saya gitu 9 hari kemarin tuh pakai AB plus nggak cukup gitu ya buat si polip matahari. Nggak tahu ya, mungkin kalian ada yang bisa cuma pakai AB plus bisa langsung mekar kayak gini atau gimana gitu. Cuman kalau tadi sih di direct feeding gitu ya, si cabang-cabangnya ini tuh dikasih si udang rebonnya gitu ya, satu-satu dimasukin pada dimakan sama mereka, dan hasilnya ya kayak gini. Nggak tahu emang karena baru dicerna atau karena emang diredupin gitu ya si lampunya, dia jadi malah makin mekar. Tadi tuh udah mau kuncup sih, udah mau kuncup lagi pas sebelum di lampunya diredupin. Pas diredupin didiemin gitu ya, nggak diperhatiin, malah makin mekar gitu si polip matahari ininya. Mungkin buat kalian yang kebingungan gitu ya kenapa si polip matahari susah buat mekar, mungkin bisa dicoba gitu ya direct feeding pakai rebon beku gitu, satu-satu aja gitu ya. Misalkan si rebon bekunya tuh dimasukin ke wadah, kasih air sedikit biar mencair gitu ya, dia jadi es gitu, biar lepas gitu ya. Nanti masukin satu-satu pakai pipet gitu. Cuman ya paling ntar diganggu gitu ya, kayak sama ikan nemo, sama ikan-ikan yang suka makan rebon gitu, biasanya digangguin sih, suka dimakanin sama mereka. Apalagi sama udang pelet nih, si udang pelet ini tuh selalu makanin makanan yang lain gitu. Kayak misalkan saya lagi ngasih makan anemon pakai udang kupas juga suka diambilin sama dia gitu. Paling ya kalau misalkan kita ngedirect feeding itu ngasih makan dia ya harus diperhatiin juga gitu si ikan-ikannya gitu, jangan sampai ngeganggu, jangan sampai ngambil makanan buat si koral kita gitu. Kayak ini ya, kayak si polip matahari ini karena sumber energinya dari sana gitu ya, dia tuh biar bisa mekar lah intinya. Dia tuh si polip matahari ini tuh bagus ya, lihat cantik banget gitu ya, harganya murah ya. Cuman itu susah untuk mekarnya, makanya harganya murah gitu ya di si pedagang tuh. Ya itu sih tips dari saya gitu ya, kalau misalkan kalian yang melihara si polip matahari ini bisa lah cobain pakai rebon beku ya. Ini hasil dari saya ngasih rebon beku gitu sampai mekar kayak gini. Ini jujur baru pertama kali gitu, dari 10 hari dimasukin ke tank saya gitu, ini baru pertama kalinya dia mekar gitu kayak gini sih. Buat kalian yang kebingungan gimana caranya biar mekar ya cobain aja gitu. Soalnya kalau saya tuh ya nggak cukup kayaknya kalau misalkan cuman pakai Resi AB Plus. Kalau yang lain mah makin mekar sih kalau yang lain-lain gitu ya. Kalau yang ada di tank saya koralnya, kalau ini nggak cukup kayaknya butuh protein gitu ya, dari kayak si udang, kayak udang-udangan intinya. Terus apalagi ya, makanan hidup kali ya. Mungkin segitu ya video dari saya, semoga bermanfaat video ini buat kalian, terutama yang sekarang lagi nonton ini gitu ya. Semoga bisa bikin mekar si polip mataharinya gitu ya. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.